Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isneni dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang agama dan politik identitas. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Adapun fungsi agama yang pertama, agama mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Agama mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Adapun pentingnya agama sangat penting karena agama itu mengajarkan kepercayaan atau keimanan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Agama memiliki aturan-aturan tertentu guna pedoman bagi amal kehidupan penganut-penganutnya. Di dalam ajaran agama terdapat aturan-aturan hidup, larangan dan anjuran dalam melaksanakan setiap hal sebagai manusia agar tercipta kebaikan untuk dunia dan kehidupan setelahnya. Agama sebagai pengayom, pelindung bagi setiap umat yang dianutnya. Adapun peran agama dalam kehidupan masyarakat, yaitu agama mempunyai peranan penting dalam mengatur, mengorganisasikan, dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Dan peranan agama dalam politik yaitu mengkonstruksi serta memberikan kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara dan mendisiplinkan masyarakat. Politik identitas terdiri dari dua kata, yaitu politik dan identitas. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau negara pemerintah. Identitas menurut Hooke adalah konsep seseorang tentang bagaimana mereka, macam jenis mereka, dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Kajian mengenai politik identitas meliputi dua kategori identitas yang diakui, yaitu identitas sosial meliputi identitas keagamaan, kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas, di mana identitas sosial menentukan posisi individu dalam relasi atau interaksi sosialnya. Sedangkan identitas politik meliputi nasionalitas dan kewarganegaraan, di mana identitas politik ini menentukan posisi individu di dalam sebuah komunitas melalui suatu rasa kepemilikan, sense of belonging, dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain dalam suatu pembedaan, sense of otherness. Politik identitas sejatinya merupakan gerakan yang memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu karena tercantum oleh
kecenderungan kepentingan mainstream. Politik identitas biasanya dilakukan oleh kelompok minoritas baik secara suku, budaya, agama, etnis maupun lainnya yang aspirasinya terabaikan dalam langgan politik negara. Karena itu, politik identitas dimainkan untuk menarik dukungan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dan bisa mempengaruhi kebijakan. Namun, dalam perkembangannya, politik identitas sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap berhadapan dengan kepentingan lain yang juga berpangku pada identitas primordial sehingga memicu terjadinya konflik. Perkembangan politik identitas. Klaus von Beyny menganalisis karakter gerakan identitas dalam beberapa tahap pramodern sampai dengan postmodern. Pada tahap modern, gerakan tersebut muncul dengan adanya pendekatan kondisional. Keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi. Kemudian pada perkembangan postmodern, muncul gerakan-gerakan itu berasal dari dinamikanya sendiri. Protes muncul atas berbagai macam kesempatan individual, tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Kemudian kelebihan politik identitas. Kelebihannya itu adanya upaya untuk tetap melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan dengan penguatan akan budaya tidak akan luntur dan hilang. Kelemahan politik identitas. Kelemahan dari identitas politik adalah upaya untuk menciptakan kelompok khusus. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.